Semenjak tinggal di Malaysia jadi tahu kalau ayam fast food itu nggak harus dimakan pakai nasi. Jadi tuh di sini. Jadi udah sampai di Malaysia. Tapi kayaknya porsi makan orang Malaysia itu kayak orang Arab ya. Lihat deh. Sini macam selebriti ke apa nih? Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke, nah ini bicarakan pasal nasi ya. Kalau kita orang-orang Asia ya, terutama yang orang Malaysia, orang Indonesia itu kan kita hari-hari ini tak boleh hidup tanpa nasi katanya gitu ya. Oke, kita kalau udah makan nasi baru macam rasa puas, betul tak? Kalau kalian macam itu seperti itu tak? Tapi kalau Sari orang Indonesia ya, katanya kalau belum makan nasi katanya belum makan. Hah? Ada kayak gitu? Ya betul ke orang Malaysia tak boleh hidup tanpa nasi katanya. Bagaimana komentar kalian? Komen dulu baru kita lanjutkan. Oke? Oke. Nah, ini ada satu video orang Indonesia ya. Katanya semenjak di Malaysia dia baru tahu ya tentang hal ini. Katanya beza dengan Indonesia ya. Ini orang Malaysia pasti pelik ya dengan hal satu ini. Nanti Sari akan bagi tahu ya. Atau kalian juga macam ini ke? Ada yang macam ini? Tapi setahu Sari tak ada ya. Semenjak saya di Malaysia di sini tak pernah Sari lihat orang Malaysia melakukannya. Tapi tak tahulah ya, kita tidak tahu, bukan semua orang Malaysia Sari maksudkan. Oke, kita tonton dulu videonya, nanti Sari bagi tahu apa yang saya maksud tadi. Oke? Semenjak tinggal di Malaysia jadi tahu kalau ayam fast food itu nggak harus dimakan pakai nasi. Jadi tuh di sini banyak set makanan Ya, di fast food chain itu nggak ada nasinya sebenarnya. Ini di Hotbird nggak ada jual nasi, terus aku makan ayamnya pakai roti, terus ada saladnya juga. Jujur kurang ngerti ya guys makan kayak gini. Kalau di Indo dari kecil terbiasa makan ayam atau nugget itu selalu pakai nasi. Apakah kayak gini makannya kita buat ala-ala sandwich sendiri? Tapi memang sedap lah ayam Hotbird ini. Cuman kalau kurang nasi ya kurang nendang aja gitu. Next time kayaknya aku take away aja terus makan pakai nasi di rumah. Orang Malaysia tanpa nasi ibarat langit tanpa awan, betul tak? Cuba komen dekat bawah. Contoh kalau orang Malaysia pergi ke luar negara, sehari 2 boleh je makan makanan orang luar. Lepas tu mesti nak kena cari nasi kalau tak sakit perut, betul ke tak? Cuba share pengalaman anda macam mana. Kalau dekat Bosnia, makanan ni sangat simple. Contoh macam ayam panggang. Okey, tetapi kalau dekat Malaysia ada ayam masak goreng, ayam rendang, ayam masak lemak, ayam masak merah. Ayam dekat sini macam selebriti ke apa ni? Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Tadi katanya semenjak dia di Malaysia baru dia tahu ya. Banyak restoran di Malaysia apalagi fast food macam McDonald lah. Tadi macam restoran KFC lah dan macam-macam lah ya. Nah, memang kebanyakan tak ada nasinya. Tapi sebenarnya ada juga nasi. Tapi kebanyakan set-set itu ayam saja ya. Ayam, ada juga dia kasih salad, ada dia kasih macam kentang tuh, ada dia bagi bahannya roti gitu ya. Ya kan? Pun Sari baru rasa juga ya. Memang betul ini yang dikatakannya ya. Jadi orang Malaysia bukan semuanya mereka tambahkan dengan nasi ya, makan ayam saja tahu. Atau ada juga orang Malaysia yang kena makan nasi ke kalau pergi macam restoran fast food macam itu. Tapi kebanyakan Sari lihat set-set itu banyak yang ayam saja gitu ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia ya, kalau kalian pergi ke restoran di Indonesia ya, fast food, KFC ke atau apapun itu, ya mesti ada nasinya, mesti ada setnya. Set ada nasinya. Ya katanya, kata orang Indonesia, kalau belum makan pakai nasi, itu tandanya kita belum makan ya. Kalau misalnya kalian sarapan pagi di Indonesia itu ya, sarapan mihun contohnya, tapi dia cakap belum makan itu. Kecuali sudah makan nasi baru sudah makan gitu. Nah, ini orang Malaysia mungkin rasa pelik ya, tak pernah kalian dengar atau bagaimana ya, kalian boleh komen. Kalau kami ya biasanya di Indonesia itu
boleh makan mie, Maggi, mie instan itu banyak yang menggunakan banyak yang dicampur dengan nasi sekali. Jadi Maggi tuh jadi ikannya, jadi lauknya dengan nasi dicampurkan sekali. Tapi di Malaysia, orang Malaysia mungkin rasa pelik, heran ya mendengar itu. Betul. Guys, nah kita hijikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang secara sadar dia makan mie nggak pakai nasi, kok bisa kepikiran kayak gitu tuh? Kok ada pikiran, gue nggak tahu deh, kayak Losing my head over you. Tuh, keluarga husband saya dia cakap, hah, ada macam itu kah? Disebabkan ya teman-teman, kenapa macam itu? Bukan saja-saja ya, disebabkan orang itu mau kenyang ya. Karena makan mie instan itu saja, satu bungkus itu tak cukup kenyang. Jadi orang berinisiatif, tambahlah lagi nasi. Jadi boleh macam satu mie instan itu boleh 2-3 orang yang makan kalau dicampurkan dengan nasi. Ya. Tapi semenjak di Malaysia saya tak ada pernah buat hal itu. Tapi di Indonesia karena sudah banyak ramai orang ya macam itu, ya terikut juga ya. Tapi kalau di Malaysia sehari makan mie saja. Kan. Oke, ini ada satu lagi ya, katanya pengakuan jujur TKI Malaysia tentang makanan dan pekerjaan di Malaysia. Katanya kalau di Malaysia katanya dia hari-hari makan ayam ya, di kampungnya mungkin dia jarang ya. Oke, nah kita tonton dulu videonya macam mana. Cium. Ini kalau di Malaysia, kita orang kampung di Malaysia hari-hari beli ayam. Kenapa hari-hari di Malaysia beli ayam? Karena di kampung susah mau beli ayam ya. Kalau di kampung itu macam orang kaya, macam orang mampu lah, seperti itu. Kalau hari-hari makan ayam. Sedangkan di Malaysia ya, di Malaysia hari-hari makan ini, beli macam ini. Dan harganya di Malaysia itu murah sekali kawan ya. Tidak mahal sangat. Itulah yang dirasakan anak rantau Indonesia yang kerja di Malaysia itu, senang sampai lupa dari kampungnya macam itu ya kebanyakan. Macam mana kawan menurut kamu di Malaysia ini? Malaysia oke kawan. Tak susah-susah ya? Ada kerja, ada duit. Indonesia kerja saja ada, duit tak ada. Terus kan korupsi banyak kawan. Oh, seperti itu. Iya, patutlah. Itu macam patutlah. Orang kaya tambah kaya kawan, orang susah tambah susah sana kawan. Kalau di Malaysia menurut kamu gimana? Malaysia oke lah, dia tak pandang bulu, semua janji kerjanya. Oh, seperti itu. Rajin ya. Janji tak malas kerja. Semua Kita cukup lah itu macam. Kalau di Malaysia? di Malaysia boleh makan, boleh kirim dekat kampung, boleh cari modal semua, alhamdulillah. Oke. Inilah. Oke, nah itu tadi ya cuatan daripada ini anak perantau ya, orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Katanya kalau di Malaysia ini mereka boleh menikmati apa yang mereka mau ya. Contohnya makan ayam, setiap hari pun makan ayam pun boleh. Tapi di kampungnya itu sangat mahal harganya ya. Sampai ya rendang 10 menit pun 300 kilo sudah habis ya, belum lagi masak padahal. Saking mungkin orang itu susah makan daging dan ayam ya. Tapi kalau di Malaysia kenapa seperti itu ya? Karena kerja ya. Kalian itu kerja mendapatkan gaji, penghasilan. Jadi ada uang yang kalian belikan itu ya. Boleh beli apa saja lah ya. Ayam pun murah lah memang di sini, daging pun kan boleh lah, tiap-tiap hari pun boleh sebenarnya mereka TKI yang bekerja di Malaysia ini. Nah bukan hanya ini saja, itu hari pun banyak lah ya. Sari lihat, Sari dengar juga pengalaman, cerita-cerita mereka ya. Dulu juga ada pernah cakap dia baru di Malaysia dia makan burger
bege katanya gitu ya. Di kampungnya itu dia tak pernah makan, ada lagi makan apple pun susah. Setelah di Malaysia mereka boleh menikmati semua itu. Nah itulah ya kan, sangat-sangat berterima kasih, bersyukur kalian yang bekerja di Malaysia ini. Apa yang kalian inginkan kalian boleh belikan, sedangkan katanya tadi ketika di Indonesia dia bekerja tapi hasilnya tak ada. Kenapa macam itu? Karena gajinya kecil kan. Kalau kita mau belikan sesuatu pun takut membeli, nanti gaji tak ada kan, nanti dipecat, di PHK. Jadi uang yang ada itu dihemat-hematkan. Beda kalau di Malaysia ini. Kalau di sini uang mereka banyak kan, 1.500 basic. 1.700 sudah ya basic. Itu siap lagi mereka hantar uang-uang mereka itu ke kampung. Macam itulah ya. Itulah kata di Malaysia ini. Padahal aku baru aja makan malam, makan nasi Hainan, tapi ngelihat ini kok jadi pengen ya. Katanya ini itu Chinese roti yang paling enak di Kuala Lumpur. Antriannya aja panjang banget. Kemarin aku juga di pavilion aku lihat antriannya panjang banget. Akhirnya aku nggak nyobain. Malam ini aku terakhir di Kuala Lumpur karena besok aku mau ke Malaka. Kayaknya aku mau nyobain udah deh, biar sekalian ngantri aja. Bikin terus nggak putus gitu ya. Jadi masak terus masak, dibeli orang, masak dibeli orang. Tadi aku nyoba juga sih yang Juan Chinese roti juga yang isinya beef, itu aja udah enak banget menurut aku, tapi katanya ini yang paling enak. Coba kita coba nanti gimana rasanya. Oke, ini kita beli berapa nih? Beli satu. Mana masih lapar nggak? Beli satu apa dua? Tapi aku nggak mau ngabisin ya. Mau makan berapa? Satu, benar. Iya, tapi kalau udah kenyang banget ya Dua. Malaysia ini sayang. Aku juga setengah. Aku gendut dari kemarin kerjanya di sini makan terus. Tadi pagi aja aku makan Damaskus, itu makan kebab. Siang makan nasi kandar, cemil-cemilannya. Tadi makan nasi Hainan. Terus ini mau makan lagi Chinese roti. 1200 years of legacy ya. Hah? Jadi udah 1.200 tahun usia makanan ini. Berarti ini makanan bersejarah ya. Gitu loh cara bikinnya. Famous ini. Itu yang udah diisi deh kayaknya, yang digeprek itu. Masih mengantri. Daging diisi sama perbawangan, baru ntar digulung. Ini kayaknya yang masak udah lihai banget ya. Kira-kira udah pernah menggulung berapa banyak roti Chinese roti ini. Jadi adonan rotinya itu digiling dulu ya, digiling sampai tipis. Ternyata nggak digeprek, nggak dilebarin kayak orang jual martabak gitu, enggak. Terus diisi daging. Oh ternyata daging mentah yang dimasukin. Ini kayaknya ayam ya. Kalau warnanya kayak gini tuh ayam. Perbawangan masuk. Belum try lagi nih. Apa lagi? Ya di KL. Oh ini kayaknya bumbu sih. Bumbu ini. coba Mungkin ya. ini apa? Garam masala kah atau apa? Ini herbsnya. Baru digulung. Dirapi-rapiin lagi. Nah baru oke kayak gitu. Baru mungkin nanti digeprek lagi waktu di sana ya, di belakang ya, di dapur. Sebelum dimasak, yang udah ditumpuk di sini. Ini kayaknya yang beef ya. Jadi rotinya itu setelah digiling dikasih minyak supaya nggak lengket. Baru dimasukin daging-dagingannya, dipencet-pencet supaya rata. Aku yakin tangan mas-masnya ini pasti senantiasa halus karena hari-harinya itu pegang minyak kayak gitu. Jadi buat kalian yang sering ngerasa tangannya kering, pecah-pecah, boleh ngelamar kerja di sini ya. Jadi supaya hari-hari kalian itu kalian kena minyak gitu. Jadi tangannya halus, lembut. Terus pesan 2 yang beef ya. Tadi sih aku nyobain yang beef enak banget tadi, tapi bukan di sini. Sebenarnya aku juga udah kenyang banget sih, tapi karena penasaran ya udah ya. Beef 2. Daging tapi Iya, 2 daging. sekali ke Malaysia. Pergi makan. Mana 50? Thank you. 3 ada. Tadi aku kan beli yang daging itu 6 ringgit 50 sen ya, jadi 2 13. Oke, thank you. Akhirnya dapet. Panas. Ini aku udah sampai hotel. Udah capek banget, tapi aku mau nyoba ini terakhir ya. Ini panas. Berarti tadi fresh ya. Walaupun kita ngantrinya cepat udah jadi, tapi ini fresh ya. Bismillah.
Jadi teringat ya, nanti pergi KL Oh. gila makan Beda sih sama yang tadi. viral. Ini lebih lembut. Jadi dagingnya udah dimasak belum? Yang tadi pagi? Enggak mentah. Jadi juicy. Hah? Udah ya, ciao. Kalau kalian ke Bukit Bintang, lari ke Mua Pavilion, kalian harus beli lekor-lekor. Ini ada di food courtnya Pavilion. Pokoknya lokasinya sebelah Roti Boy. Ini kan Roti Boy nih. Sebelahnya ada si lekor-lekor ini. Sumpah ini enak banget. Kalau kalian pecinta otak-otak, ini enak banget. Rasanya kayak otak-otak mirip banget, tapi luarnya tuh garing banget, dalamnya kopong. Ini satu box tadinya isinya banyak banget dan dia harganya cuman 15 ringgit kurang. Enak banget. Rasanya asam manis kayak asam manis Fuyung Hai, tapi nggak terlalu yang asam banget. Enak banget. Jadi udah sampai di Malaysia. Ini Kita cobain artis nasi kandar Indonesia ini Hamidia. ya. Nah, ini kan ada di depannya. Nih, motor udah sampai. Lemseng ya. Wow, nasi kandar ini ya. Ya, terima kasih. Guys, ada roti canai di Malaysia. Gerai Pak Hasan. Ini adonannya. Terima kasih. Canai. Ini teh tarik di Malaysia. Sini lumayan panas tapi tenang. Guys, lapar banget. Ini sarapan di Malaysia. Lagi mas. Roti canai di Malaysia. Dan ini kari. Semoga nggak terlalu pedas. Enak. Rasanya beda dari Aceh. Dua-duanya enak. Cuma rasanya beda. Karinya enak banget. Rasanya lebih kayak Indian. Kalau ini spice-nya India. Enak. Rasa spice-nya lebih berasa. Tekstur rotinya kayak mochi. Kayak mochi. Terus ini teh tarik. Indonesia lebih manis. Kalau di Aceh ada rasa kari, kuat keju banyak. Mungkin di sini juga banyak, tapi kalau di sini cuma kari aja. Karinya kebanyakan. Ini nggak terlalu pedas. Mungkin roti canai di Aceh lebih pedas. Sedih banget ini yang terakhir. Mantap. Bersama-sama. 2 ringgit. Terima kasih. Cuma 2 ringgit. 7.000. Bener. Cobainnya viral di Kuala Lumpur. Sekarang posisi gue itu lagi ada di pavilion. Nah, gue tahu nih diisi kepala lo pasti lo berpikir kayak cobain cagi ya kan? Tapi jujur di sini gue agak zong sih. Well, zongnya itu bukan karena antriannya. Oke, antriannya memang agak panjang, tapi gue rela untuk menunggu karena memang gue penasaran banget. Cuman gue nggak bawa cash. Di situ posisinya harus pakai cash. Aduh sedih banget. Waktu itu lagi ada gangguan error lah katanya. Nah, lanjut di sini gue itu ke Guardiannya Malaysia dan di sini tuh ternyata ada ya brand-brand lokal Indonesia. Terus ada makeover, ada si Luxcribe, ada si True to Skin. Ini kalau buat restock skincare di sini enak banget sih. Selanjutnya katanya tuh nomor 1 Malaysia untuk matcha adalah matcha Hero Kyoto. Ini pas banget lagi di pavilion, jadi gue langsung order aja. Nah itu gue pesen Noku Uji Matcha Latte. If I was a mistake itu namanya. Gue nggak tahu ya apa yang membedakan ini sama matcha latte biasa, tapi ini bener-bener enak banget, enak pakai banget. Lo kalau ke Malaysia harus banget cobain, ada di pavilion ya. Setelah itu gue pas mau menuju ke Alo Street, gue itu menemukan kayak roti Chinese gitu, sudah halal juga. Kalau lo tahu ini itu Chinese beef roti yang memang viral banget di TikTok. Pada saat gue tuh mau ke Alo Street, gue tuh ngelewatin ini emang rame banget. Tapi gak heran sih kenapa ini viral, karena ini memang enak pakai banget. Di sini tuh ada yang chicken sama ada yang beef juga. Cuman gue nggak bisa milih antara keduanya karena dua-duanya tuh enak banget. Lanjut ya ke Alo Street. Jujur gue nggak kalap sih, tapi memang di sini tuh banyak banget makanan. Akhirnya gue melipir lah ke tempat yang ada jualan makanan Malaysia. Kebetulan juga ini orangnya jualan nih orang Indonesia. Jadi kalau misalkan pengen berkomunikasi kan lebih enak gitu ya, mana yang lebih enak makanannya. Nasi goreng yang gue pesen itu biasa aja sih, tapi ini sih milk tea-nya enak sih ya. Sama ini kalau nggak salah namanya itu sayur kalia. Kalia ini enak banget sumpah, sama milk tea-nya tuh juga enak. Terus lucu ya kayak jajanan SD. Mungkin soon ya kalau misalkan
misalkan gue ke Kuala Lumpur lagi, gue akan explore lagi. Bawa anak-anak ke Kuala Lumpur kemana aja ya? Penerbangan kali ini kami nggak pilih yang pagi banget. Dari bandara kami langsung naik Grab untuk check-in hotel. Nah ini udah jam 4 sore nih. Kebetulan hotel tempat kami nginep tuh strategis banget, seberang-seberangan sama Berjaya Times Square. Banyak banget permainan indoor yang seru sampai berlantai-lantai. Ada food court yang lega juga. Nah setelah itu kami jalan kaki ke pavilion. Di sini kami mampir ke Daiso dan juga Muji. Jadi ini perjalanan menyenangkan semua pihak ya. Bukan cuma anak-anak tapi orang tuanya juga. Abis itu santai-santai beli es krim dan lanjut ke cafe yang gede banget. Lanjut jalan kaki lagi untuk makan malam di Alor Street. Dan gak lupa nyobain durian Nusangki. Durian wajib Hari ya. kedua ya. Makan malamnya, aku mau nyobain nasi kandar. Apa namanya? Nggak tahu lah pokoknya. Ini rame banget. Tapi kayaknya porsi makan orang Malaysia itu kayak orang Arab ya. Lihat deh, itu makanannya gede-gede banget. Kayaknya kita makan satu buat bertiga cukup. Ayah, pas sotong ya Allah gede banget. Udangnya Besar-besar gede, Masya Allah. Boleh dibungkus? Nasi putih. Nasinya nasi apa aja bang? Pakai ayam paha sama sayur. Kubis. Udah itu aja, nggak usah pakai kuah ya. Bang, tambah nasi putih aja satu, nggak pakai apa-apa. Nasi putih aja. Cendol terenak yang pernah aku makan. Di Indonesia aku belum pernah makan es cendol kayak gini. Melaka itu setiap sudut kotanya cantik, warna-warni. Setiap sudut kotanya instagramable. Vibes-nya itu kayak lagi di Medan. Akulturalisasi budaya, benar nggak? Percampuran budaya, suku-sukunya kayak di Medan. Vibes-nya persis kayak di Medan. Sekarang mau nyari es cendol Kampung Hulu di Jalan Kampung Hulu. Katanya ini enak banget ya es cendolnya. Pas banget ini siang, panas, terik. Kayaknya waktu yang tepat buat menikmati es cendol. Memang Oke, let's go. cendolnya mantap ya. Masih jalan. Panas-panas. Kalian tuh tipe banyakan jalan atau liburan banyakan naik taksi? Soalnya kalau liburan kan pindah ke satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya kan nggak begitu jauh. Kalau naik Grab kayaknya tanggung. Tapi kalau jalan kok ya jauh. Nggak apa-apa buat membakar kalori-kalori makanan yang kita makan selama liburan. Setelah mendaki gunung lewati lembah sampai juga di es cendol Kampung Hulu. Regular 1, durian 1. Ada air mineral bang, 34. Haus banget ini beli aqua. Ya makasih. Ya Allah siang-siang es cendol durian, es cendol regular. Ya Allah ini enak banget, cocok banget ya siang-siang. Kita udah panas-panasan, udah keringetan makan ini. Terus makannya di pinggir Sungai Melaka. Padu ya, mantap Ya Allah enak banget di pinggir Sungai Melaka. Setelah tadi kita mendaki gunung lewati lembah, menyeberangi Sungai Melaka, cobain es cendol Kampung Hulu yang terkenal ini. Ya Allah aku pesan yang durian. Bismillah. Durian ya. Mantap. Kalian harus nyobain sendiri ke sini duriannya. Jadi kalau makanan di Melaka ini emang khasnya tuh rasanya sangat Sumatera ya. Manisnya tuh manis Sumatera. Nih duriannya. Bismillah. Ya Allah. Duriannya. Beb durian enak banget. Saking kayaknya musang. Aku pesan berdua aja sama suami aku. Soalnya nanti kebanyakan makan manis ya kan. Pulang-pulang Diabetes. haus banget. Kalau liburan itu enaknya jalan aja, jalan kaki, menikmati sekitar. Kalau naik taksi nggak terlalu berasa jalan-jalannya. Cuman ya itu, lelah hayati. By the way, nanti sore aku mau nonton Engkor Malaka. This is my first time di Malaka, jadi aku juga belum pernah nonton Engkor Malaka. Kalian udah pernah ada yang nonton belum? Gimana, bagus nggak? Pertunjukannya bagus nggak? Enak nggak, nak? Cobain yang punya anak aku, ini yang reguler. Oh, kalau es cendol reguler itu gula merah. Melaka kan. Es krim, terus ada cendol. Yang duriannya the best sih. Duriannya juga durian Sumatera gitu. Ya, jadi gula Melaka ya. Gula Melaka itu emang beda ya. Jadi berdua aja lah makannya. Duriannya ya Allah, aku tuh udah lama banget ya nggak makan durian. Kemarin di KL aku sengaja nggak makan durian. Kan udah ditahan-tahan nggak makan. Duriannya aja jual nggak sih? Emang di Melaka terkenal es cendol ya? Esnya tuh es krim gitu loh. Jadi bukan minuman. Terus ada gula merah. Kayak ini gula Melaka ya. Tapi manisnya tuh nggak lebay loh. Semoga ya next time aku bisa ke Malaka lagi buat nyobain makanan-makanan lain yang belum sempat aku cobain hari ini. Duriannya the best. Panas, Enak. mantap.